Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Dinas Pendidikan Wilayah Bengkulu, Dinas Pendidikan dan Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini sebagai hari ini nanti akan berkesempatan berbagi bersama Bapak Ibu semuanya. Yang kami hormati para MI expert di seluruh Indonesia yang sudah bergabung pada kesempatan webinar seri terakhir ini. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru, para peserta webinar yang berbahagia dari seluruh Indonesia yang saat ini sudah berkesempatan hadir. Puji syukur Alhamdulillah, siang hari ini kita bersama-sama di forum webinar kali ini untuk bisa menyimak paparan atau barangkali best practice yang sudah dilakukan oleh Pak Pangarso begitu, yang tentu harapannya dapat memberikan inspirasi bagi kita semua dalam penggunaan teknologi Microsoft dalam keseharian kita. Oke, baik Ibu dan Bapak, waktu kita bersama di webinar ini nanti sampai dengan jam 15.00. Namun demikian tidak menutup kemungkinan apalagi apabila nanti dirasa sudah cukup atau kurang nanti menyesuaikan, bisa kita kurangi atau bisa kita perpanjang begitu. Waktu dan kesempatan kami berikan sepenuhnya kepada Pak Pangarso untuk bisa memberikan uraian, paparan, dan pencerahan untuk kita semua tentang best practice yang sudah dilakukan oleh Pak Pangarso. Gitu. Waktu dan tempat kami aturkan sepenuhnya. Semoga Bapak. Matur nuwun Pak Sigit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, apakah suara saya sudah bisa terdengar dengan jelas, Ibu Bapak? Sudah, Pak. Sudah. Sudah ya, baik. Jelas, Bapak. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah bersyukur pada hari ini Ibu Bapak kita diberikan kesempatan untuk bisa bertemu secara virtual dalam aplikasi Teams ini, Ibu Bapak, dalam rangka webinar perayaan Hari Guru Nasional 2022. Nah, Ibu Bapak, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyajikan sebuah materi, yaitu yang materi sederhana Ibu Bapak terkait dengan pemanfaatan Office 365 dalam implementasi kurikulum Merdeka. Mohon maaf, ini kamera saya matikan karena jaringan kurang bagus supaya nanti bisa lancar sampai akhir. Izin saya untuk share screen. Maaf, saya belum bisa berbagi Pak ini ya, karena saya masih jadi peserta. Izin Pak Sigit atau Pak Mansur. Ya. Ya. Sebentar Bapak Ibu, supaya saya jadikan penyaji dulu ya, supaya bisa share screen. Oh sudah. Terima kasih Pak Sigit. Apakah sudah bisa terlihat Ibu Bapak tampilan di layar? Screen saya apakah sudah bisa dilihat? Sudah? Belum. Oh, belum. Di tempat saya. Belum, Pak. Belum ada. Yang lain juga belum, ya? Saya ulang lagi.
Saya ulang lagi. Sekarang, apakah sudah? Apakah sudah muncul, Ibu Bapak? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Dan ini saya sudah share screen. Oke. Sebentar. Masih belum muncul ya? Belum, Pak. Belum. Ini Pak Pangarso pakai tenan apa Pak? Pakai akun apa? Guru Inovatif kan? Iya, Guru Inovatif, Pak. Ini di saya sudah berbagi, sudah muncul itu merahnya itu, tapi kok belum muncul ya? Di saya sudah berbagi, Pak. Oke. Atau barangkali coba like dulu kemudian masuk lagi. Gimana, ya? Pak? Keluar dulu. Kalau misalnya, Oh ya, coba ya, saya tak keluar dulu. oke sudah Pak. Sudah muncul Sudah, ya? Pak. Sudah langsung. Wah, Sudah, ya, berarti langsung. tadi harus keluar dulu tadi. Oke. Baik, Ibu Bapak, ini sajian materi yang akan saya sampaikan. Kita banyak diskusi saja ya nanti, karena saya yakin Ibu Bapak juga sudah memahami terkait dengan pemanfaatan Office 365 dalam implementasi kurikulum Merdeka. Ini saya akan berbagi apa yang telah saya lakukan selaku pengawas sekolah Ibu. Izin perkenalan, saya pengawas SMK di Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya saya di Capdin 7, ya, Capdin wilayah 7 Provinsi Jawa Tengah. Saya MI Expert tahun 2023 ya, jadi sudah dari tahun 2018, 19, 20, 21, 23 ini sebagai MI Expert Bapak Ibu. Nah, ini kita akan berbagi terkait dengan pemanfaatan Office 365 dalam mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama, Ibu Bapak, kurikulum Merdeka ini merupakan kebijakan dari pemerintah ya, pusat, dari kementerian, bahwa untuk tahun 2024 semua sekolah sudah wajib menggunakan kurikulum Merdeka. Tetapi bagi sekolah yang sudah siap boleh mulai tahun 2022 ini diperkenankan untuk menerapkan kurikulum Merdeka secara mandiri. Ya, kecuali untuk sekolah penggerak dan sekolah SMK pusat keunggulan itu memang sudah diwajibkan harus menggunakan kurikulum Merdeka. Nah, dalam implementasinya kurikulum Merdeka ini masih banyak
kendala di lapangan ya, khususnya terkait dengan bagaimana nanti pemahaman guru dalam menerapkan kurikulum merdeka ini dalam pembelajaran. Nah, kemudian dimunculkan untuk sebagai panduan ya, sebagai dasar dari kebijakan-kebijakan, maka dimunculkan artinya beberapa peraturan terkait dengan kurikulum merdeka. Yang pertama terkait dengan Permendikbud-Ristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan. Kemudian ada Permendikbud nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi, bagaimana mengatur kurikulum ya terkait dengan pengembangan kurikulum. Kemudian ada Kepmen nomor 262 ya tahun 2022 ini terkait dengan pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Nah, dalam Kepmen ini diatur Bapak Ibu bagaimana pelaksanaan pembelajaran dan asesmen dan juga bagaimana menerapkan kurikulum merdeka ini. Kemudian dilengkapi dengan keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 033 terkait dengan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini juga terus berubah Bapak Ibu. Jadi awalnya tahun 2021, kemudian awal 2022 juga muncul CP, akhirnya direvisi lagi di bulan Juni itu ada CP yang terbaru lagi. Kemudian keputusan dari Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan nomor 009 terkait dengan dimensi, elemen, dan sub-elemen profil pelajar-pelajar. Nah, kesemuanya ini adalah kebijakan-kebijakan yang mendasari pelaksanaan kurikulum merdeka. Nah, sekarang Bapak Ibu yang jadi permasalahan adalah bagaimana sekolah, bagaimana guru-guru itu dalam mengimplementasikannya, ya, mengimplementasikan kurikulum merdeka. Ya. Oke. Dalam penerapan kurikulum merdeka ini diawali dulu dengan perubahan paradigma ya. Jadi bagaimana melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Ini jadi ini yang harus menjadi hal yang utama, kunci utama, bagaimana guru mempunyai paradigma terkait dengan pembelajaran yang merdeka itu yang seperti apa begitu. Jadi pembelajaran paradigma baru ini bukan berarti menghadirkan suatu konsep atau prinsip pembelajaran yang sepenuhnya baru, namun lebih pada upaya untuk memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi di kurikulum merdeka itu intinya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, sekarang kehadiran ya teknologi, ya kehadiran teknologi itu sangat membantu Bapak, sangat membantu bagaimana guru-guru itu bisa menciptakan pembelajaran yang anak itu merasa nyaman, jadikan anak itu merasa senang mengikuti pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini saya akan berbagi ini bagaimana teknologi Microsoft ya di Office 365 ini nanti kita bisa manfaatkan untuk membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru ini. Nah, sehingga di kurikulum merdeka ini nanti Bapak Ibu sebenarnya mempunyai keleluasaan ya untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu seperti apa, kemudian bagaimana merancang untuk pembelajaran dan asesmennya yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan dari peserta didik, sehingga harapannya proses pembelajaran itu akan menjadi proses pembelajaran yang terbuka dan dinamis. Nah, proses pembelajaran yang terbuka dan dinamis itu nanti harus ada interaksi, ya, ada perubahan interaksi antara pendidik dan peserta didik. Jadi kalau dulu interaksinya hanya satu arah antara guru dan siswa, maka saat ini interaksi itu harus dua arah. Jadi antara guru dan siswa itu bisa berinteraksi, bisa terkoneksi sehingga memunculkan sebuah iklim pembelajaran yang memang membuat anak merasa nyaman, senang, dan dia akan termotivasi untuk bisa menemukan potensi belajarnya. Peserta didik akan memiliki peluang melakukan sebuah inisiatif, mempunyai suara, kepemilikan pada proses pembelajaran, tetap memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik, baik kepada diri sendiri, peserta didik lain, atau kepada gurunya. Nah, dalam paradigma baru ini, pembelajaran merupakan satu siklus yang bergerak, berawal dari pemetaan kompetensi, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, serta pelaksanaan asesmen yang hasilnya dimanfaatkan untuk memperbaiki pembelajaran yang akan membantu peserta didik mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru, Ibu Bapak. Jadi,
secara konsep, ini konsep yang ada di kurikulum Merdeka. Nah, sekarang kita bicaranya adalah bukan terkait teorinya, tapi bagaimana implementasinya di lapangan. Guru, apa yang bisa dilakukan guru dengan kehadiran teknologi Microsoft ini supaya bisa membantu mereka dalam menciptakan iklim pembelajaran yang sesuai. Jadi guru bisa mengajak siswa atau bisa mendampingi siswa, muridnya untuk dia menemukan potensi yang ada dalam dirinya. Itu nanti seperti apa pembelajarannya? Apakah dengan metode yang lama, misalnya konvensional, banyak ceramah itu bisa mengajak anak untuk bisa menemukan potensinya dan sebagainya. Nah, itu akan menjadi sebuah evaluasi dalam pembelajaran yang ada saat ini, Bapak. Nah, ini ending sebenarnya akhir dari tujuan kurikulum Merdeka ini adalah menciptakan profil pelajar Pancasila ya. Nah, untuk menciptakan profil pelajar Pancasila itu dibutuhkan kurikulum, pembelajaran dan asesmen yang saling bersinergi, saling terhubung sehingga proses pembelajaran itu secara utuh ya, secara terpadu, holistik Bapak Ibu dalam membentuk profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi itu. Ya, dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian ada dimensi mandiri, ada dimensi berpikir kritis, ada dimensi kreatif, ada dimensi gotong royong, ada dimensi berkebinekaan global. Nah, ini yang perlu kita pahami dulu sebagai seorang guru. Kenapa kurikulum harus berubah? Kenapa kok harus menerapkan kurikulum Merdeka? Ya, harapannya dengan kurikulum Merdeka itu akan membentuk suatu manusia yang merdeka, Bapak Ibu. Murid yang merdeka. Murid yang merdeka itu yang bagaimana? Murid yang merasa merdeka baik lahir maupun batinnya, Bapak Ibu. Itu harapan dari pembelajaran. Jadi kurikulum merdeka ini adalah memanusiakan manusia, Bapak Ibu. Jadi bagaimana pendidikan itu kita mencoba untuk menjadikan manusia yang merdeka. Ya. Maka kurikulumnya adalah kurikulum merdeka. Tajuknya adalah merdeka belajar. Walaupun saat ini ketika kita diharapkan untuk merdeka, diberikan kesempatan untuk merdeka, banyak guru juga yang masih bingung, ya. Apa yang harus saya lakukan ketika saya disuruh merdeka sama sekali, saya belum bisa. Maka kita bolehlah sekarang kita belajar untuk merdeka dulu, Bapak Ibu. Ya. Nah, kita juga perlu pahami sebelum kita membahas bagaimana atau pembelajaran saat ini. Nah, di sini sudah diberikan ada 5 prinsip pembelajaran. Ya, pertama, pembelajaran dirancang dengan mempertimbangkan tahap perkembangan dan tingkat pencapaian peserta didik saat ini sesuai dengan kebutuhan belajar. Artinya apa? Pembelajaran yang dilakukan guru itu harus nanti sesuai dengan karakteristik masing-masing muridnya. Artinya apa? Guru harus mengenali murid. Yang pertama, ini guru harus mengenali murid, Bapak Ibu. Ya, bagaimana guru mengenali murid? Kita kenal ada namanya asesmen diagnostik. Banyak guru juga yang belum paham bagaimana melaksanakan asesmen diagnostik. Gitu. Maka kita nanti bisa kita bantu dengan menggunakan tools yang ada di Office 365 itu kita bantu misalnya dalam menentukan gaya belajar murid misalnya. Kita bisa gunakan nanti tool yang ada di Office 365 untuk membantu guru mengenali gaya belajar murid. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang dirancang dan didasarkan untuk membangun kapasitas menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, ini jadi pembelajaran ini dirancang untuk menjadi pembelajaran yang bermakna bagi siswa. Bagaimana pembelajaran yang bermakna itu? Nah, pembelajaran yang bermakna itu adalah pembelajaran di mana pembelajaran itu bisa membangun kapasitas untuk masa depan mereka. Ya. Jadi mereka akan selalu ingat tentang pembelajaran yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara holistik. Nah, di sini bahwa pembelajaran itu ya sekarang tidak terpisah-pisah ya. Tadi pembelajaran itu membangun kompetensi. Kompetensi itu ya soft skill, hard skill dan juga karakter. Jadi seimbang semuanya. Maka sekarang muncul ada pembelajaran itu dalam struktur kurikulumnya dibagi dua, ada yang intrakurikuler, ada yang terkait dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, intrakurikulernya untuk mendukung terkait dengan soft skill, hard skill-nya,
nanti karakternya nanti dibangun dengan profil pelajar Pancasila ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang relevan. Pembelajaran yang dirancang sesuai konteks lingkungan dan budaya peserta didik, serta melibatkan orang tua dan komunitas sebagai mitra. Nah, ini pembelajaran yang berbasis proyek Bapak Ibu, bagaimana anak itu nanti bisa menggali, bisa mencari informasi ya, sesuai dengan konteks lingkungan, budaya, sehingga harapannya anak itu nanti menjadi anak yang peduli terhadap lingkungan sekitar. Kemudian yang kelima, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan ya. Jadi pembelajaran tadi kaitannya dengan yang nomor 2 ya, menjadi pembelajar sepanjang hayat, harapannya pembelajarannya orientasi pada masa depan Ibu Bapak. Jadi apa yang dilakukan guru sekarang itu dalam rangka menyiapkan anak nanti ketika menghadapi masa depannya. Jadi diharapkan di sini nanti pembelajaran itu guru itu mempunyai visi ya, visi dalam mengajak anak untuk maju. Ya, mengajak anak untuk maju, mengajak anak untuk berkualitas dalam pendidikannya. Jadi visi seorang guru itu adalah masa depan muridnya. Jadi kalau guru tidak punya visi, maka tentunya ya muridnya nanti masa depannya itu tidak akan terarah, Bapak Ibu. Ya, karena guru itu yang akan mengarahkan murid-murid untuk mencapai suatu kompetensi tertentu, dan itu harapannya akan menjadi bahan ketika murid-murid menghadapi masa depan. Nah, prinsip pembelajaran ini pertama harus dipahami guru. Banyak guru yang tidak memahami, bahkan tidak pernah membaca pembelajaran itu harus seperti apa gitu. Taunya ya pembelajarannya seperti apa yang dia lakukan selama ini. Maka sebelum kita nanti lebih lanjut menerapkan, mengimplementasikan kurikulum Merdeka, 5 prinsip pembelajaran ini harus dipahami dulu. Sehingga ketika memahami 5 prinsip pembelajaran, kita bisa memilih nanti bagaimana pola mengajarnya yang sesuai dengan perkembangan murid. Apa yang harus saya lakukan dalam pembelajaran itu? Nah, selain pembelajaran, ya prinsip pembelajaran, guru juga harus memahami bagaimana terkait dengan asesmennya. Apakah selama ini asesmen yang telah dilakukan sudah sesuai atau belum, Ibu Bapak? Nah, di sini asesmen itu yang pertama merupakan bagian terpadu proses pembelajaran, fasilitasi pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, untuk peserta didik, untuk orang tua, agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Nah, jadi fungsi asesmen, ya, fungsi asesmen ini harus bisa benar-benar dibaca. Jadi hasil dari asesmen itu harus menyediakan informasi yang utuh, Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar asesmen itu informasinya terkait nilai, tapi informasi terkait dengan kompetensi anak sebagai umpan balik itu apa, ya, untuk persiapan mereka menentukan strategi belajar yang tepat seperti apa. Kemudian asesmen harus dirancang, dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, ya, dengan keluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Sekarang banyak guru ya ketika melakukan asesmen itu tidak memperhatikan ya fungsi dari asesmen. Yang penting asesmen itu dilakukan, Ibu Bapak. Ya, kita harus memperhatikan fungsi asesmen. Sekarang kita mengenal ada dua asesmen sesuai dengan Permendikbud nomor 21 tahun 2002, standar penilaian asesmen yang ada itu formatif sama sumatif. Banyak guru yang tidak paham. Ya, ketika ditanya ya perbedaan formatif atau sumatif, atau ketika ditanya ulangan hadiah itu masuk formatif atau sumatif, banyak guru juga jawabannya bermacam-macam, Ibu Bapak. Ya, ada yang tegas jawab itu formatif karena dilakukan selama proses, ada yang katakan sumatif karena itu melakukan evaluasi, ada yang tidak paham sama sekali itu formatif atau sumatif. Nah, inilah satu titik lemah dari kita di pendidikan, di guru, bahwa guru itu tidak juga memahami apa yang harus mereka lakukan. Nah, di sini ketika menyusun asesmen, guru itu harus memahami fungsinya untuk apa. Ketika asesmen itu difungsikan untuk refleksi atau difungsikan untuk umpan balik, perbaikan proses pembelajaran, maka itu menjadi asesmen yang formatif, Ibu Bapak. Jadi asesmen yang formatif. Nah, tetapi ketika asesmen difungsikan untuk mengevaluasi terkait dengan capaian tujuan pembelajaran dalam satu kompetensi, maka itu menjadi asesmen sumatif. Ya. Perancangan pun nanti formatif dan sumatif tentunya juga berbeda. Kemudian juga bagaimana menggunakan hasil dari asesmen formatif dan sumatif itu juga berbeda sesuai dengan fungsinya. Nah, banyak guru juga ini tidak memahami ya, dalam merancang asesmen itu tidak memahami terkait dengan fungsinya, sehingga ya asal dirancang saja. Nah, hanya untuk mengukuran tugas bahwa saya sudah melakukan asesmen dan mendapatkan nilai. Kemudian yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya, reliable.
Nah, untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran yang sesuai selanjutnya. Jadi asesmen itu harus dirancang adil ya, proporsional, valid, dapat dipercaya. Nah, ini untuk menjelaskan kemajuan belajar. Jadi asesmen dapat dipertanggungjawabkan, Ibu Bapak. Jadi kalau ketika kita melakukan asesmen, kemudian di sana memunculkan sebuah skor, maka skor itu harus bisa dibaca sebagai tahapan kemajuan dari anak. Kemudian yang keempat, laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif. Nah, jadi harapannya raport anak itu sifatnya sederhana, tapi informatif, kaya akan makna Bapak Ibu. Jadi nilai yang diberikan guru itu menjelaskan betul kompetensi anak. Jadi nilai yang diberikan guru tidak hanya sekedar nilai, tetapi nilai itu benar-benar bisa mencerminkan kompetensi anak. Jadi bagi orang tua yang membaca raport itu tahu posisi anaknya sekarang di mana anaknya itu mempunyai kemampuan lebih dan di mana kemampuan yang perlu dikembangkan. Kemudian hasil asesmen digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua wali sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, jadi asesmen ini nanti digunakan untuk meningkatkan mutu pembelajaran ya, Bapak Ibu. Jadi ini prinsip asesmen juga perlu dipahami guru. Sebelum nanti kita mengarah ke pembelajaran, saya harus pilih asesmen yang seperti apa. Saya gunakan alat untuk asesmennya yang seperti apa, Ibu Bapak. Prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen ini harus mutlak dikuasai, dipahami oleh seorang guru. Ketika guru tidak memahami ini, prinsip pembelajaran dan prinsip asesmen, dalam pembelajarannya pastilah mereka tidak akan terarah sesuai dengan harapan dari kurikulum Merdeka ini, Bapak. Nah, ini Ibu Bapak tadi ya kaitan antara kurikulum pembelajaran dan asesmen ya yang endingnya nanti membentuk profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, saya akan mulai masuk ke apa yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran ya dan penilaian di asesmen. Ya. Nomor 1, memahami CP ini mutlak Bapak Ibu. Nanti CP sudah diberikan oleh pemerintah tadi ya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk menganalisis dan kemudian Bapak Ibu mulai di sini merancang sebuah pembelajaran ya, merancang sebuah pembelajaran. Nah, Bapak Ibu di sini dalam merancang sebuah pembelajaran bisa membuat sekarang ada istilahnya modul ajar, ada istilahnya RPP Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu diberikan kebebasan membuat modul ajar atau RPP. Yang jelas Bapak Ibu untuk perangkat pembelajaran, perencanaan pembelajaran ini sesuai dengan Permendikbud nomor 16 tahun 2022 standar proses di mana guru diberikan keleluasaan, kemerdekaan untuk menentukan perencanaan pembelajaran. Minimal ada 3 komponen yang harus masuk di sana, tujuan, pelaksanaan, dan asesmen, Ibu Bapak. Kemudian Ibu Bapak boleh mengembangkan untuk yang lainnya, silakan. Kemudian kalau sudah merencanakan, Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini dalam merencanakan pembelajaran ini Bapak Ibu, ini hal yang penting. Karena banyak guru, ini pengalaman yang saya peroleh ketika saya menjadi seorang pengawas sekolah, ketika mengamati, banyak guru dalam merencanakan pembelajaran itu sekedar hanya administrasi. Artinya apa? Perencanaan yang dibuat guru itu tidak sesuai dengan realita yang dilaksanakan di lapangan. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, salah satu penyebabnya Ibu Bapak, perencanaan pembelajaran yang terlalu banyak ya, instrumen pembelajaran dan dibikin RPP yang berlembar-lembar itu Ibu Bapak, itu membuat guru ya merasa terbebani sehingga mereka cenderung akhirnya mencari jalan pintas ya membuat perencanaan pembelajaran dengan cara misalnya mereka mencari di internet atau mereka pinjam punya rekan yang lain dan sebagainya. Akhirnya apa? Perencanaan yang mereka buat itu bukan asli perencanaan dari pikiran guru itu. Nah, yang penting punya administrasi pembelajarannya, yang penting punya RPP-nya, yang penting punya silabusnya. Ya, setelah punya aman ketika disupervisi, misalnya disupervisi oleh kepala sekolah atau ketika dimonitoring oleh pengawas sekolah, beliaunya punya, tetapi tidak digunakan dalam pembelajaran.
Karena apa? Yang mereka tulis atau yang mereka dapatkan di RPP itu buah pikiran orang lain. Mereka hanya misal download, kemudian hanya ganti nama, ganti tahun, dan sebagainya. Nah, itu merupakan permasalahan dalam pendidikan. Akhirnya apa? Akhirnya ketika guru tidak punya perencanaan yang bagus dalam pembelajarannya, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam pikirannya, pembelajaran itu tidak terarah, khususnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ya, khususnya dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kalau sekarang kita diharapkan ya backward design gitu. Jadi tujuan pembelajaran itu merupakan kunci pokok. Kemudian setelah itu ditentukan asesmen, baru langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan. Jadi tujuan itu ditetapkan di awal, bukan di akhir. Nah, banyak guru-guru pendidik itu dalam melakukan pembelajaran itu yang penting jalan dulu pembelajarannya, tujuannya nanti dipikir di belakang. Ya, akhirnya banyak tujuan pembelajaran yang tidak tercapai. Nah, nanti dampaknya apa? Dampaknya kepada murid. Ketika harian di kelas misalnya, dia bisa muridnya mengerjakan soalnya, karena soalnya sama dengan contohnya diberikan oleh guru, bisa. Ya. Tetapi ketika nanti ujian, ya ujian sekolah atau semester itu banyak anak-anak yang nilainya jelek. Kenapa? Seperti itu. Nah, karena proses tujuan itu tidak cepat tercapai. Ya, tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Jadi kalau ulangan, pasti ulangan itu guru akan memberikan soal sesuai dengan yang mereka ajarkan. Tetapi ketika ujian sekolah atau ketika ujian semesteran, mungkin bukan guru itu yang membuat soal, guru lain. Nah, guru lain standarnya adalah kurikulum. Jadi ketika standar kurikulum itu dibuatkan soal, belum tentu semua siswa itu bisa mengerjakan. Kenapa ya? Karena dalam proses pembelajarannya guru tidak merencanakan pembelajaran dengan baik, tujuannya tidak tercapai dengan baik. Nah, karena perencanaannya kurang matang guru itu, hanya jalan saja tanpa perencanaan. Nah, itulah kelemahan, salah satu kelemahan ketika guru itu tidak membuat rencana pembelajarannya sendiri. Kemudian dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, dalam melaksanakan pembelajaran tadi kadang ya guru karena tidak punya perencanaan yang melaksanakannya ya sesuai dengan apa yang mereka inginkan, begitu ya, apa yang mereka ingat, sehingga tujuan pembelajarannya itu tidak tercapai dengan maksimal. Termasuk juga bagaimana menggunakan alat-alat atau tools ya, atau teknologi yang nanti bisa mendukung. Nah, di sana banyak kelemahan guru karena tidak punya perencanaan, sehingga kebingungan saya harus pakai apa untuk mengajarkan ini. Nah, untuk itu saya coba membantu terkait dengan perencanaan pembelajaran Ibu Bapak, terkait dengan di Office 365 ini saya membuat sebuah apa ya form begitu ya, form yang membantu guru, di mana dari form itu dengan menggunakan Power Automate itu bisa langsung muncul sebuah RPP yang terkirim lewat email mereka. Jadi dengan Power Automate ini ya, sederhana Ibu Bapak, ini alurnya saya munculkan ya. Ini jadi dari form yang kita buat ini, kemudian kita masukkan ke Power Automate Ibu Bapak, kemudian nanti ketika guru sudah mengisi, terkirim di emailnya, itu sudah muncul RPP seperti ini. Saya sebenarnya awalnya membuat ini karena ya tadi, karena saya sering melihat guru-guru itu dalam membuat RPP itu mereka sering hanya copy paste, punya temannya atau cari di internet, sehingga ketika ditanyakan lebih detail terkait dengan pembelajaran yang dalam RPP-nya, guru itu jadi tidak paham. Di situ kadang tertulis strategi pembelajarannya problem based learning atau project based learning, tapi ketika ditanya maksudnya apa ini problem, maksudnya apa ini project, mereka tidak paham karena mereka hanya download dari internet. Maka saya berpikiran bagaimana caranya guru itu bisa membuat ini walaupun sederhana, tapi dari karyanya sendiri, tapi dari pikirannya sendiri. Maka muncul ide untuk membuat RPP ini ya, dengan menggunakan HP. Jadi saya sediakan form, ya saya sediakan form, mereka isi formnya itu. Saya cuma juga sederhana, RPP-nya saya ambil yang sederhana supaya tidak guru-guru tidak kesulitan. Yang pertama isinya tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sama asesmen saja, penilaian saja yang dimunculkan di RPP. Ya, harapannya guru-guru ini nanti mudah dalam membuat RPP, tetapi RPP yang dibuat itu sesuai dengan apa yang akan dilaksanakan oleh guru tersebut. Jadi kalau dengan form ini kan mereka tidak paste ya, kerjakannya lewat HP.
sambil ada waktu luang mereka bisa memikirkan RPP-nya seperti apa, begitu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya gunakan untuk membantu guru dalam merencanakan pembelajaran. Nanti Ibu Bapak bisa mencoba ya, ini ada formnya. Nanti formnya saya kirim ke chat, Ibu Bapak nanti bisa mencoba untuk hasilnya seperti apa ya. Nah, tentu ini belum sempurna Ibu Bapak ya, ini belum sempurna, masih tahap perubahan, tapi ide awal saya adalah membantu guru-guru supaya mereka mau untuk menyusun perangkat rencana pembelajarannya sendiri. Itu bukan sekedar copy paste. Ini ide awalnya Ibu Bapak. Ini ide awalnya karena benar sebuah keresahan sendiri bagi saya sebagai seorang pengawas sekolah jika layanan pendidikan itu tidak sesuai dengan kebutuhan murid. Karena murid ini adalah masa depan kita, Bapak Ibu. Jadi kalau murid ini tidak dikelola dengan baik dan hanya ala kadarnya guru ketika mengajar, Bapak Ibu, maka ini sangat menjadi beban nanti untuk masa depan bangsa kita. Ini yang pertama yang saya gunakan untuk membantu guru-guru. Bagaimana dalam merencanakan pembelajaran. Ya, kemudian yang kedua, nah ini Bapak Ibu. Dalam mengenali murid, ya, tadi kan di awal disampaikan guru itu harus mengajar sesuai dengan karakteristik murid ya, sesuai dengan potensi murid. Nah, maka di sini dalam Kepmen 262 itu pembelajaran itu harus diawali dengan asesmen diagnostik Bapak Ibu. Nah, arahnya nanti kalau di pembelajaran itu ada pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar murid, di mana guru itu harus memahami kesiapan belajarnya, minat belajarnya, profil termasuk gaya belajar. Nah, banyak guru tidak melakukan ini, banyak sekolah tidak melakukan karena mereka tidak tahu saya harus bagaimana untuk mengenali murid ini. Ya, tidak tahu. Maka saya mencoba sebuah langkah yang sangat sederhana sekali. Kembali saya bikinkan form begitu Bapak Ibu. Ya, saya bikinkan form terkait dengan gaya untuk mendiagnostik gaya belajar murid, itu ada beberapa pertanyaan di sana ya, yang terkait nanti gaya belajar apakah murid itu nanti visual, auditori atau kinestetik. Nah, dari form itu ketika mereka mengisikan, saya juga pakai Power Automate nih ya, yang sederhana, yang mudah Bapak Ibu, nanti didapatkan tabel seperti yang di bawah. Jadi setiap anak yang mengisi itu, ketika mereka mengisi memilih ya pertanyaan apakah nanti ada A, B, C, begitu nanti dihitung Bapak Ibu. Banyak A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. Kalau A itu visual, kalau B auditori, kalau C itu kinestetik. Nah, dari situ nanti sudah muncul dengan rumus sederhana akan muncul. Jadi ini nanti akan memberikan informasi kepada guru yang mengajar di kelas itu bahwa nanti murid saya itu apakah visual, apakah auditori, apakah kinestetik, sehingga ketika guru itu mengenal gaya belajar muridnya, harapannya dalam memberikan pembelajaran nanti tidak dipukul rata. Artinya guru itu harus menyiapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar. Ketika anak itu visual, misalnya sekelompok anak ada yang visual, sekelompok anak ada yang auditori, sekelompok anak ada yang kinestetik. Nanti kita kelompokkan begitu. Nah, ketika anak-anak yang visual itu mereka cenderung belajar dengan melihat diagram-diagram, gambar-gambar begitu. Kemudian anak yang auditori mereka belajar cenderung dengan menggunakan audio. Kemudian kinestetik mereka cenderung belajar dengan banyak kerja begitu, dengan aktivitas. Maka guru nanti bisa menyiapkan konten pembelajarannya atau bisa juga menyiapkan nanti bagaimana terkait dengan proses pembelajaran sampai produk yang dihasilkan itu mungkin mereka bisa rencanakan. Nah, inilah nanti arahnya ke pembelajaran berdiferensiasi. Ketika guru akan wajib melakukan pembelajaran berdiferensiasi tapi tidak mengenali muridnya, itu tidak akan terjadi Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk ke sana ini salah satu nanti guru sekolah bisa mengembangkan. Ini saya hanya memberikan sebuah trigger ya kepada mereka, pemicu kepada mereka, rangsangan kepada mereka untuk kreatif, ya, untuk inovatif. Jadi ini asesmen gaya belajar. Mungkin nanti sekolah akan bisa mengembangkan asesmen terkait minat bakat misalnya, atau asesmen terkait dengan kesiapan belajar dan sebagainya. Nah, ini kita bisa menggunakan yang ada di Office 365 ini, kita bisa dengan sederhana menggunakan form, kemudian Power Automate kita sudah bisa munculkan ini. Nah, ini sebenarnya yang sederhana yang bisa kita lakukan dalam implementasi kurikulum Merdeka. Jadi untuk pembelajaran yang diferensiasi ini saya minta guru untuk ambil
data dulu, kenali muridnya dulu, kemudian mereka baru menyiapkan harus seperti apa. Ya, itu. Nah, kemudian pembelajaran di paradigma baru ini Bapak kita sampaikan juga. Kita mengenal ada hybrid learning ya, pembelajaran dengan menerapkan berbagai metode. Ya, kadang tatap muka, sinkronus, asinkronus, virtual begitu ya. Yang pembelajaran yang bisa secara dipersonalisasi, pembelajaran yang relevan dengan kondisi sekitar, dan juga keterlibatan ini yang penting. Keterlibatan murid, keaktifan murid menjadi hal yang utama dalam pembelajaran paradigma baru. Ya, nah, kita mengenal setelah pandemi itu ada hybrid learning, ada blended learning, ya Bapak Ibu. Guru itu bisa harusnya sudah bisa menerapkan pembelajaran dengan berbagai metode, ya, berbagai metode. Jadi sekarang tidak harus pembelajaran itu harus tatap muka, Bapak Ibu. Virtual pun jalan, baik sinkronus atau asinkronus itu juga bisa. Maka kita sering sampaikan kepada guru. Ki Hajar Dewantoro dulu pernah menyampaikan ada sebuah teori kelas 3 dinding, Ibu Bapak. Banyak juga tidak tahu apa itu teori kelas 3 dinding. Kalau kelas itu kan biasanya 4 dinding, tapi ini ada teori kelas 3 dinding. Artinya apa? Kelas 3 dinding itu artinya sebuah kelas, ya, sebuah paradigma pola pikir dalam mengelola pembelajaran, di mana di kelas itu salah satu dindingnya terbuka. Artinya apa? Tidak ada sekat antara dunia luar, ya, teknologi dengan pembelajaran yang ada di kelas itu. Kalau dulu kelas 4 dinding artinya apa? Pembelajaran itu, ilmu itu ya hanya di dalam kelas itu, tidak keluar, tidak dari mana-mana. Tapi sekarang dengan ada kemajuan teknologi, kemajuan informasi Bapak Ibu, maka informasi itu bisa didapat dari mana saja. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Artinya anak itu bisa belajar dari mana saja. Maka harapannya guru dalam memberikan pembelajaran itu dengan menggunakan teori 3 dinding. Satu dindingnya terbuka sehingga terkoneksi dengan dunia luar, dengan teknologi, tidak ada sekat antara apa yang dibicarakan di kelas itu dengan dunia luar, Bapak Ibu. Realita yang ada, maka pembelajaran itu akan relevan dan akan melibatkan anak secara aktif karena informasi yang mereka dapatkan di dunia luar itu bisa dibawa ke dalam kelas, bukan sekedar informasi yang disampaikan guru itu menjadi satu-satunya sumber informasi. Nah, ini pembelajaran di paradigma baru, ya, paradigma baru Bapak Ibu, di mana tidak hanya sekedar tatap muka, tapi juga ada sinkron, asinkron, juga virtual, itu juga mendukung sebuah pembelajaran. Ya, nah, ada 5 elemen dalam pembelajaran ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus menciptakan sebuah lingkungan belajar. Bagaimana lingkungan belajar itu yang mendukung. Kemudian, bagaimana kita menciptakan sebuah komunitas belajar, ya, komunitas kelas. Bagaimana desain pembelajarannya, bagaimana keterlibatan dan interaktivitasnya, dan bagaimana penilaian dan umpan balik. Nah, ini 5 elemen dalam melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru. Dan ini yang dibutuhkan dalam implementasi kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Kita harus siapkan lingkungan belajar, komunitas kelasnya, desain pelajarannya, bagaimana keterlibatan dan interaktivitas di dalamnya, dan umpan balik. Nah, di Office 365 itu sudah banyak sekali tools, ya, nanti, ya, yang bisa digunakan, ya, Teams, ya, ada Wakelet, ada Forms, ada Sway, ada Stream, ada OneNote, Flipgrid, Minecraft, ya, Bapak Ibu. Nah, itu yang bisa digunakan oleh guru, ya, oleh guru. Cuma sekarang yang menjadi PR adalah apakah guru mau belajar atau tidak. Itu yang menjadi penting. Apakah guru mau belajar atau tidak. Jadi di era kemajuan seperti ini mestinya kita harus terus belajar. Jangan menjadi orang yang buta huruf di abad 21. Orang yang buta huruf di abad 21 itu adalah orang yang tidak pernah mau belajar lagi. Ya, tidak mau belajar, tidak mau mengulang pembelajaran lagi, Bapak itu buta huruf di abad 21. Maka walaupun kita sepintar apapun saat ini, kita harus tetap belajar. Karena perkembangan teknologi informasi itu sangat cepat, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mau belajar, kita pasti ketinggalan. Nah, dampaknya siapa kalau guru tidak mau belajar? Yang terdampak, terimbas itu adalah murid, Bapak Ibu. Terimbas itu murid. Ya. Jadi ini hal-hal yang mungkin menurut kita hal-hal yang baru, tapi ini harus kita lakukan dengan cara belajar. Nah, jadi bagaimana kita yang pertama menciptakan lingkungan belajar, ya.
Lingkungan belajar yang siap, ya baik entah itu virtual atau tatap muka, Bapak Ibu, harus memberikan sebuah pengaturan bagi siswa untuk merasa nyaman, untuk tumbuh, bekerja secara mandiri dan kolaboratif. Nah, ini yang harus diciptakan, Bapak Ibu. Lingkungan belajar. Jadi seorang guru itu harus diciptakan lingkungan belajar yang baik. Guru itu hanya bisa merawat tumbuh kembang muridnya, Bapak Ibu. Jadi merawat lingkungannya, bagaimana lingkungan belajarnya supaya mereka nyaman. Seperti petani, Bapak Ibu. Ya, guru itu seperti petani. Petani itu kan menyiapkan sebelum benih-benih itu disemai, ya, ditanam, itu disiapkan dulu tanahnya, diolah dulu, rumput-rumputnya dihilangkan, dipupuk. Jadi biar lingkungannya itu baik, biar tempat tumbuhnya itu baik sama, Bapak Ibu. Ya, sebelum siswa nanti melakukan pembelajaran, guru harus menyiapkan lingkungan belajar yang baik, yang membuat mereka merasa nyaman, bisa untuk tumbuh dan bekerja secara mandiri dan kolaboratif. Kemudian pendidik juga harus membangun lingkungan ini agar dapat diakses oleh semua siswa, ya, dan terbuka untuk semua cara belajar, Bapak Ibu. Ya, ini lingkungan belajar. Nah, dengan menggunakan Microsoft Teams, ya, Bapak Ibu juga bisa membuat sebuah kelas, ya, kelas virtual di mana di sana Bapak Ibu bisa menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi murid, Bapak Ibu. Bagaimana organisasi dan manajemen waktunya. Jadi dalam Teams ini siswa dapat menampilkan tugas, kemudian bisa melakukan pertemuan, ya, di seluruh kelas, bagaimana bisa menyimpan, mengakses file, kemudian mengetahui kapan satu tempo tugas dan sebagainya, Bapak Ibu. Ini salah satu bentuk penguatan Office 365 Teams, ya, dalam kegiatan pembelajaran yang bisa kita lakukan. Kemudian bagaimana mengajak anak untuk berpikir kritis, kolaboratif ini, ya. Nah, ini kita bisa gunakan juga yang ada di tim itu ada kelas notebook, Bapak Ibu, ya. Di sana ada collaboration space di mana anak bisa berkolaborasi, juga ada ruang pribadi, ruang kerja, dan juga ruang kerja dalam kelompok, ya, Bapak Ibu. Nah, ini jadi tempat anak untuk bisa berdiskusi, tempat anak untuk bisa berkolaborasi, ya, dengan rekan-rekannya, Bapak Ibu. Nah, ya, lingkungan belajar ini salah satunya, ya, dengan merupakan yang di Teams, Bapak Ibu. Kemudian ada lagi dengan tab-tab yang ada di sana sangat banyak sekali, juga sangat mendukung, ya, mendukung terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, tinggal Bapak Ibu nanti sebagai seorang guru punya ide apa, ya. Jadi ide apa yang nanti Bapak Ibu akan pasang dalam saluran atau tab yang ada di kelas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini perlu kreatif juga, harus kreatif, harus inovatif, Bapak Ibu, ya. Nah, ide-ide ini kalau tidak pernah kita coba, ya, Bapak Ibu, maka ide itu akan sulit untuk keluar. Kemudian bagaimana kita bisa membangun sebuah komunitas, ya, di kelas, Bapak Ibu, ya, di sana, bahwa membangun komunitas dan berbagi pengalaman dengan interaksi antara guru dan siswa itu bisa digunakan nih. Ada post, ada announcement, ya, di Teams itu Bapak Ibu, ada channel, ada chat activity, ada meeting, ada assignment, ada OneNote Class Notebook, content library-nya di sana, ya, ada forms, stream, Flipgrid, Sway, Wakelet, dan sebagainya, Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana komunitas itu bisa dibangun dengan menggunakan tools yang ada di Office 365. Ya, jadi di kelas notebook ini ada nanti ada banyak yang bisa digunakan, bisa dilakukan oleh seorang siswa, ya, ketika mereka sudah terkoneksi dengan sesama teman yang ada di Teams ini. Ya. Kemudian juga kita bisa mendorong kolaborasi baik sinkron atau asinkron, ya. Ini bisa ada Sway, Bapak Ibu, ya, Sway, di mana Sway ini sangat, ya, interaktif, Bapak Ibu, ya. Anak-anak bisa berkreasi, berinovasi itu dalam membuat materinya sendiri, melaporkan apa yang mereka lakukan, begitu. Juga dengan Flipgrid, Bapak Ibu, ya, berbagi video di sana, ya. Kemudian ada Wakelet ini juga
sangat bagus untuk sebagai portofolio digital Bapak Ibu. Di sana bisa kita masukkan foto-foto, video Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ketika ada karya-karya anak-anak ketika punya weklat nanti bisa munculkan di sana, ini jadi portofolionya. Jadi di akhir tahun nanti kita bisa melihat tahapan perkembangan anak. Nah, ini menjadi sangat penting. Ya, tahapan perkembangan ini menjadi sangat penting. Jadi bukti-bukti portofolio itu akan menunjukkan bagaimana tahap perkembangan anak, apa capaiannya sudah di kemajuan anak seperti apa. Nah, ini yang kita gunakan Bapak Ibu dalam implementasi kurikulum merdeka. Ini yang harus kita lakukan sebagai seorang guru. Ya, harus kita lakukan sebagai seorang guru, bagaimana kreativitas dari guru itu mengajak anak untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan passionnya, gitu Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan karakteristiknya, ya, kemampuannya dalam pembelajaran begitu. Nah, sekali lagi seorang guru harus terus belajar, ya, harus terus belajar. Ketika kita belum menguasai ini, ya, mulai kita belajar, kemudian apa yang kita ajarkan mulai kita terapkan Bapak Ibu, mulai kita terapkan di sana. Ya. Nah, ini komunitas kelas ya, bagaimana mengenal siswa Anda tadi, contohnya Ibu Bapak ya, bagaimana mengenal muridnya, mengenal gaya belajar yang saya gunakan tadi menggunakan form ya. Jadi form itu bisa membentukkan data tentang kepribadian, preferensi belajar siswa dan sebagainya, Bapak Ibu. Atau mungkin juga nanti bisa gunakan OneNote, Wakelet anak untuk memperkenalkan dirinya dan sebagainya, Bapak Ibu. Ya, bisa kita kombinasi nanti dengan pemrograman automin dan sebagainya. Nah, itu ya bisa kita gunakan bagaimana kita membentuk sebuah komunitas kelas, bagaimana seorang guru harus mengenal siswa. Seorang guru wajib mengenal siswa. Bagaimana kalau kita tidak kenal siswa kita akan berikan layanan yang terbaik. Kalau kita tidak kenal siswa kita, bagaimana kita bisa memahami mereka? Apa kebutuhan belajar mereka? Tentunya tidak bisa, Bapak Ibu. Kalau kita tidak mengenal siswa, maka yang utama juga ya, guru juga harus mengenal siswa. Itu penting. Nah, bagaimana caranya mengenal siswa? Nah, kita bisa gunakan berbagai cara. Apa yang harus kita kenal? Ya. Apa yang harus kita ketahui tentang murid kita ya? Paling tidak kesiapan belajarnya, profil belajarnya, ataupun juga minat belajarnya, gaya belajar dan sebagainya. Nah, itu supaya apa? Supaya guru itu ketika melakukan pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan murid, Bapak Ibu. Ya, jadi ibaratnya seorang dokter, guru itu ketika anak sakit kepala, ya kita beri obat sakit kepala. Ketika anak butuhnya vitamin, ya kita berikan vitamin. Ketika anak misalnya sakit perut, ya obatnya sakit perut, Bapak Ibu. Bukan sakitnya apapun, obatnya satu. Itu yang kita lakukan dulu. Seorang guru itu anak butuh belajar apapun dengan gaya belajar yang macam-macam, tapi cara mengajar kita sama, satu, ceramah Bapak Ibu. Nah, itu ibaratnya dokter yang punya pasien, punya keluhan bermacam-macam, ya butuh layannya macam-macam, tapi layannya obatnya cuma satu. Kita jangan sampai seperti itu, Bapak. Ya. Jadi banyak hal ya nanti yang bisa kita lakukan dengan tools yang ada di Office 365 ini Bapak Ibu. Nah, tentunya nanti dengan kita belajar. Kemudian bagaimana sebuah siklus belajar ya. Bagaimana ada komitmen di awal, ada umpan balik. Di situ juga ada siklus bagaimana guru itu bisa mengenalkan keterampilan atau konsep, bagaimana juga bisa mengkonstruksi kelompok untuk sebuah pemahaman, dan juga bagaimana guru itu bisa melakukan penilaian atau penugasan yang autentik, Bapak Ibu. Nah, ini menjadi siklus pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru. Ya, siklus pembelajaran nanti yang pertama adalah komitmen, Bapak Ibu. Nah, bagaimana seorang guru itu harus bisa membangun sebuah keyakinan. Ya, membangun sebuah keyakinan. Karena apa? Jadi ada teori pilihan dari Glasser bahwa siapa sih yang bisa mempengaruhi perilaku kita? Siapa yang bisa mengontrol perilaku kita? Yang bisa mengontrol perilaku kita itu adalah diri kita sendiri, Bapak. Bukan orang lain. Jadi siapa yang bisa mengontrol perilaku kita ya hanya diri kita sendiri, bukan orang lain. Artinya apa? Seorang guru itu tidak bisa mengontrol muridnya. Tidak bisa memaksa muridnya harus seperti ini. Orang dewasa pun tidak bisa memaksa seorang anak untuk mengikuti kemampuannya. Maka dalam belajar itu perlu komitmen, perlu keyakinan. Ya.
Yang bisa mengontrol diri kita ya diri kita sendiri. Jadi yang supaya anak itu komitmen mau belajar, ya termotivasi untuk belajar, maka dia harus punya komitmen, keyakinan untuk belajar. Itu yang harus kita bangun, Ibu Bapak. Ya, jadi di sekolah itu ya, di sekolah itu misalnya, walaupun ada tata tertib Bapak Ibu, ya, ada tata tertib sekolah yang bikin gurunya, ya, yang bikin gurunya. Orang tua sudah tanda tangan di sana. Tapi berapa banyak anak yang masih melanggar tata tertib itu? Masih ada saja. Bahkan ada yang melanggar berulang-ulang melanggar. Kenapa kok terjadi seperti itu? Itu bukti bahwa seorang guru, seorang orang tua itu tidak bisa mengontrol murid ataupun mengontrol anaknya. Anak mau tertib atau tidak, itu dari dalam diri si anak sendiri. Itu teori kontrol, Bapak Ibu. Ya. Maka dalam belajar ini pun sama. Anak mau belajar atau tidak, itu ada di dalam dirinya sendiri, Bapak Ibu. Maka seorang guru perlu membangun sebuah komitmen, membangun sebuah keyakinan belajar bagi seorang murid. Tidak bisa kita memaksakan kamu harus belajar ya, kamu harus ini itu, tidak bisa. Ketika yang bersangkutan tidak mau, itu tidak akan terjadi. Ya, maka hal yang penting juga Bapak Ibu komitmen dan juga umpan balik. Kenapa kok perlu umpan balik? Umpan balik ini adalah sebagai sarana untuk perbaikan Bapak Ibu. Jadi masukan untuk membuat perbaikan. Maka umpan balik ini menjadi sangat penting ya. Jadi Bapak Ibu ketika asesmen itu tidak hanya sekedar sumatif saja ambil nilai, tapi formatif itu porsinya mestinya lebih besar. Kenapa? Formatif porsinya nanti lebih besar karena formatif itu sebagai refleksi dan umpan balik untuk memperbaiki proses. Yang penting prosesnya itu berjalan dengan baik. Ketika ada kesalahan, proses harus diperbaiki. Ketika proses sudah berjalan dengan baik, sudah pasti nanti hasil akhirnya itu pun pasti juga akan baik. Tapi kalau prosesnya tidak pernah dibenahi Bapak Ibu, ya prosesnya tidak pernah diperbaiki, proses pembelajarannya, pengelolaan pembelajarannya, maka hasil akhirnya pun pasti juga tidak akan baik. Sama seperti selama ini yang kita lakukan. Kenapa toh setiap akhir semester ketika ulangan ujian sekolah, ujian nasional, nilai-nilai anak itu selalu jelek. Kenapa? Karena selama proses pembelajaran kita tidak pernah menggunakan umpan balik ini sebagai refleksi untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kita anggap kita baik-baik saja semuanya. Jadi pola pembelajarannya sama seperti, padahal sebenarnya kalau dilihat hasilnya itu tidak sesuai yang kita inginkan. Kenapa? Prosesnya tidak pernah diperbaiki, Bapak Ibu. Nah, ini paradigma pembelajaran baru yang harus kita lakukan, ya. Jadi bagaimana menerapkan siklus belajar ya di sini Bapak Ibu, teknologi Microsoft ya ada di stream itu sudah ada, bagaimana kita bisa menyisipkan antara stream video itu dengan pertanyaan dengan menggunakan form. Nah, ini kemarin juga sudah pernah diajarkan ya dalam pelatihan-pelatihan diadakan oleh Microsoft. Nanti Bapak Ibu mungkin butuh juga ya terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka ini untuk ada pelatihan khusus bagaimana menerapkan Office 365 dalam IKM, Bapak Ibu. Tool-tool apa yang nanti dia gunakan, dilatihkan kepada guru-guru, sehingga itu nanti guru-guru itu bisa dengan mudah terbantu untuk melaksanakan pembelajarannya. Jadi ini contohnya ya, contohnya dengan stream yang dikombinasi dengan form. Jadi ketika ada video, nanti di menit keberapa atau detik keberapa, nanti akan muncul pertanyaan ya soal dalam form, kemudian setelah selesai lanjutkan lagi ada videonya lagi. Nah, ini salah satu membangun tadi terkait dengan siklus belajar. Setelah memahami konsep, bagaimana setelah diberikan konsep ya bagaimana anak itu memahami terkait dengan materinya, kemudian bagaimana anak itu nanti terkait dengan penilaian otentik. Ini kan penilaian otentik Ibu Bapak. Jadi ketika anak melihat video, lihat stream, kemudian ada pertanyaan, nah, itulah asesmen otentiknya dari itu. Ya. Kemudian banyak juga untuk bagaimana untuk menilai kreativitas anak. Nah, kita bisa gunakan OneNote ini, jadi anak bisa menyantumkan beberapa mode ekspresi ya dalam satu halaman di OneNote itu. Kemudian bisa gunakan juga stream atau Flipgrid ya untuk proyek video Ibu Bapak. Kemudian ada voice recorder ya.
kemudian ada Paint3G, nah di mana itu membuat sebuah model atau desain dan sebagainya. Ini ada coding juga, coding, ada Minecraft, ada Sway, Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana kita menerapkan sebuah siklus belajar yang tiga tadi, sehingga anak-anak itu terdorong untuk menjadi kreatif, Bapak Ibu. Ya, terdorong untuk menjadi anak-anak yang kreatif, anak-anak yang bisa nanti mengeluarkan ide-idenya, apa yang ada dalam pikirannya bisa tertuang, teraktualisasi. Jadi ketika kita menghargai aktualisasi dari anak itu, mereka akan merasa dihargai, ya, merasa nyaman, merasa senang dalam pembelajarannya. Nah, selama ini mungkin kita tidak pernah memberikan ruang gerak pada anak untuk mengaktualisasikan apa yang mereka dengan pembelajaran dengan konvensional itu kan banyak aktualisasi diri anak yang tidak muncul. Tapi setelah kita buka dengan kurikulum Merdeka, dengan proyek P5 dan sebagainya, ternyata luar biasa karya-karya anak tersebut bisa teraktualisasi dalam dirinya, kemudian dia bisa menunjukkan potensinya dan sebagainya. Nah, ini yang kita harapkan dengan adanya kurikulum Merdeka. Kemudian kita gunakan tools yang ada dalam Microsoft yang Office 365 ini, yang tentunya nanti kita bisa gunakan untuk membantu mereka untuk mengaktualisasi dirinya, untuk mereka untuk kreatif, Ibu Bapak. Ya, ini kemudian terkait dengan perencanaan pembelajaran dan desain pembelajaran, di mana memberikan kesempatan untuk anak-anak belajar mengkonstruksi pemahamannya, pemecahan masalah, berkolaborasi, menggunakan informasi, ya, TIK untuk belajar, Bapak Ibu. Nah, ini desain pembelajarannya kita harapkan mengarah ke sana, ya, yang dilakukan oleh guru, Bapak Ibu. Jadi pendidik harapannya bisa melakukan ini dengan berdasarkan pengalaman, menyediakan banyak jalan untuk anak berkomunikasi dan merefleksikan pembelajaran, pilihan dalam tugas dan hasil belajar. Nah, ini diferensiasi, ya, mempersonalisasi pembelajaran untuk kebutuhan dan minat siswa. Nah, ini proses kita bicara pembelajaran yang berdiferensiasi, Bapak Ibu. Diferensiasi itu ada proses, konten, ada produk. Jadi kita bisa berikan pilihan kepada anak, pilihan dalam anak mengerjakan tugas ataupun hasil belajarnya, begitu Bapak Ibu. Jadi anak mungkin bisa mengerjakan tugas dalam bentuk teks, dalam bentuk video, dalam bentuk mungkin desain-desain dan sebagainya. Kita berikan pilihan kepada mereka sesuai dengan passionnya mereka masing-masing, dan ini tentunya akan menyenangkan bagi anak. Yang tidak kita paksakan, kamu harus membuat seperti ini dan sebagainya. Dan juga bagaimana kita bisa mempersonalisasi pembelajaran itu untuk kebutuhan dan minat siswa. Nah, ini, ya, ini pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Nah, inilah inti dari kurikulum Merdeka, Ibu Bapak. Ya, ini inti dari kurikulum Merdeka. Nah, kemudian bagaimana penilaian dan umpan balik di kelas? Nah, tentunya kita nanti alat yang digunakan pendidik untuk menilai pemahaman harus formatif, Bapak Ibu. Formatif itu nanti berfungsi untuk sebagai refleksi umpan balik, jadi memberikan informasi terkait dengan pembelajaran. Kemudian kita harus sering ketika melakukan pilihan dan umpan balik, ya, jangan hanya beberapa kali, tapi kita harus sering. Kenapa? Karena kita nanti dengan kita sering memberikan pilihan dan umpan balik, kita akan semakin banyak mendapatkan informasi dan juga bervariasi, ya, soal-soal yang kita gunakan itu bervariasi, metodenya bervariasi, dan juga terbuka, ya, inklusif, tadi terbuka, Bapak Ibu. Jadi guru bisa menggunakannya. Kalau di 365, ya, kita kenal ada form, ada OneNote, Minecraft, Sway, ini juga bagian alat penilaian guru, Bapak Ibu, bisa kita gunakan, ya. Nanti kalau anak untuk penilaian diri mereka, ya, bisa gunakan form, rubrik, ya, dan sebagainya. Nah, ini untuk penilaian yang bisa digunakan oleh guru-guru dalam menerapkan pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Kemudian kalau di tim, ya, ini udah ada ini, ya, di tim itu ada assignment-nya, kemudian ada umpan baliknya, ya, Bapak Ibu. Ya, ada channelnya masing-masing, kita bisa berikan umpan balik, anak bisa langsung mengetahui umpan baliknya dan sebagainya. Ini penilaian yang ada di Teams, ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang ini yang terakhir, tinggal refleksinya adalah bagaimana Ibu Bapak akan merancang pengalaman belajar untuk menyertakan semua pelajar, murid kita, mendorong mereka terlibat dan interaktivitas menggunakan berbagai alat penilaian untuk kelas, Bapak Ibu. Nah, ini tantangan untuk Ibu Bapak, bagaimana Bapak Ibu bisa merancang nanti pembelajaran itu yang bisa mendorong anak terlibat dan saling terhubung
ya dengan menggunakan alat penilaian yang ada di kelas Bapak Ibu. Oke. Saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, nanti kita banyak diskusi, silakan Bapak Ibu juga ada yang ingin ditanyakan ya. Saya ini oke. Saya stop share dulu. Nah, sudah Bapak Ibu. Oke, itu Bapak Ibu ya, materi yang saya siapkan. Mungkin ada yang perlu kita diskusikan Bapak Ibu, atau Bapak Ibu mungkin ada pengalaman, kita sharing saja Bapak Ibu ya. Saya kembalikan Pak Sigit. Silakan Pak Sigit, monggo. Baik, terima kasih Pak Pangarso, sangat luar biasa. Saya Pak. Oke, baik Ibu dan Bapak, kita masih diskusi bersama Pak Pangarso pada kesempatan siang hari ini. Saya persilahkan Bapak Ibu bisa menuliskan Pak Muhammad siapa? Pak Muhammad Asif ya, silahkan Pak. Baik, terima kasih. Mohon izin tidak membuka kamera karena lagi sementara di perjalanan. Saya menarik sekali. Terima kasih Pak izin pemateri narasumber Pak Pangarso. Izin, saya Muhammad Arsil, saya dari SMA Negeri 3 Kendari, khususnya di Sulawesi Tenggara, Sulawesi ya. Baik, terima kasih lagi Pak Sigit atas kesempatannya. Izin, Master. Saya menarik sekali punyanya Pak Pangarso yang dilakukan. Saya tadi melihat pemaparannya sangat luar biasa Pak. Jadi saya sempat ada beberapa saya catat tadi. Jadi sedetail mungkin. Jadi yang pertama tentang bagaimana konsep dari ada beberapa hal yang saya pastikan itu adalah yang saya ingin tanyakan, yaitu adalah bagaimana kita ataupun kita sebagai guru, sebenarnya intinya tadi adalah bahan ajar. Maksudnya sini Pak Pangarso adalah bagaimana dari presentasi yang Bapak tadi sajikan itu sangat menarik bagi saya pribadi. Yang ingin saya tanyakan kembali adalah salah satu trik yang menjadi tips and trick supaya kita bisa melakukannya baik itu di sekolah kita maupun di provinsi kita. Terima kasih Pak Pangarso, semoga sehat selalu. Terima kasih ilmunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak Sigit Tabe. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Pangarso. Silahkan bisa langsung ditanggapi. Jadi sebenarnya yang saya lakukan Pak ya, saya mengajak ini karena saya pengawas kan, saya hanya mengajak kepada guru-guru untuk bagaimana kita itu bisa memberikan layanan yang terbaik. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya memberikan motivasi dulu kepada guru-guru bahwa murid ini aset bangsa yang paling penting. Karena apa? Masa depan bangsa kita itu ada di murid kita. Kalau kita tidak kelola dengan baik, itu maka masa depan kita pasti juga tidak akan baik. Itu yang pertama, motivasi yang pertama. Kemudian yang kedua, ini kita kembali tadi yang saya sampaikan, ternyata betul ada teori kontrol itu Pak. Teori kontrol itu, jadi guru itu ya yang bisa mengontrol diri guru itu ya guru bersangkutan. Kepala sekolah itu tidak bisa memaksa mengontrol guru. Karena yang bisa melakukan ini adalah guru. Keyakinan untuk termasuk kita sampaikan juga ke rekan-rekan pengawas, ke dinas dan sebagainya. Jadi kita itu harus punya keyakinan untuk memberikan layanan yang terbaik untuk murid-murid, untuk pendidikan yang bermutu. Kalau guru tidak punya keyakinan itu, sudahlah, itu tidak akan berhasil. Apapun programnya, itu tidak akan berhasil. Ya, jadi walaupun programnya bagus dan sebagainya, tapi kalau kita tidak punya keyakinan untuk memberikan yang terbaik dalam pembelajaran, itu tidak akan berhasil. Maka itu sampaikan kepada guru. Kuncinya ada pada guru. Maka kalau guru tidak mau bergerak, maka tentunya nanti tidak akan bisa memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Nah, itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah guru-guru di binaan saya itu mau memahami itu, dan kita dorong
juga kita beri contoh. Nah, saya sebagai pengawas, Pak, sebagai pengawas, kan banyak guru yang susah untuk ini, menciptakan harus bagaimana kan tidak tahu. Maka saya berikan ini stimulus contoh. Contoh form RPP ini sebenarnya cuma stimulus saja, Pak. Stimulus untuk guru-guru itu mau bikin RPP sendiri. Kemudian saya bikinkan asesmen diagnostik itu juga hanya stimulus saja bagi mereka supaya mereka mau mencoba untuk itu. Nah, harapannya itu mereka mengembangkan sendiri, tambah mengembangkan yang lain. Nah, itu hanya kita berikan stimulus, Pak. Kalau tidak kita berikan stimulus seperti itu, biasanya guru juga enggan untuk bergerak. Tapi setelah kita berikan, guru akan bergerak, mau bergerak. Itu yang saya lakukan, Pak, untuk di sekolah ataupun nanti di dinas yang saya lakukan. Dan kebetulan ini sudah dimanfaatkan oleh rekan-rekan di pengawas yang lain ya, Ibu Bapak, untuk mencoba apa yang saya lakukan ini. Itu Pak Muhammad. Baik, terima kasih Pak Pangarso atas pencerahan. Ibu Bapak, kami persilahkan jika ada pertanyaan lain, atau mungkin Pak Arsyil akan memperkaya pertanyaannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Sigit. Saya sangat terkesan dengan tadi materinya Pak Pangarso dan jawabannya. Memang guru itu yang sepengetahuan saya adalah guru itu sebenarnya tinggal dikasihkan alat, Pak. Yang mengembangkan ke depan itu khususnya IKM ini adalah guru tersebut, Pak. Apapun dia, kalau saya menurut pribadi, izin Pak Pangarso, saya berikan masukan saja untuk diri pribadi dan guru-guru teman-teman yang lain. Intinya ketika kita mau berubah, ya kita harus belajar. Karena yang sepengetahuan saya adalah guru yang belajar akan menjadi pemilik masa depan. Namun guru yang berhenti belajar adalah pemilik masa lampau. Itu saja dari saya. Terima kasih Pak Sigit. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak Marsal. Ya, ada tanggapan atau ada tambahan? Cukup Pak, tadi ya sampaikan oleh Pak Muhammad luar biasa, itu memotivasi kita semua. Kita tetap harus belajar Bapak Ibu. Saya sampaikan kepada guru kalau sudah tidak mau belajar, lebih baik berhenti mengajar saja. Saya sering sampaikan itu. Karena kalau tidak mau belajar sudah tidak bisa lah mengikuti. Kasihan muridnya. Ya, guru yang tidak mau belajar, yang jadi kasihan itu adalah muridnya. Maka kita sering sampaikan itu. Yang tidak mau belajar lebih baik berhenti mengajar begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Pangarso. Bapak Ibu yang lain barangkali ada hal yang akan disampaikan atau ada yang akan didiskusikan bersama Pak Pangarso. Beliau merupakan pengawas, salah satu pengawas teladan gitu ya, pengawas terbaik di Jawa Tengah. Yang bersilahkan Bapak Ibu, jika ada yang akan disampaikan. Ibu Bapak yang inginkan nanti misalnya ingin ini duplikat, misalnya form diagnostik itu ya, Bapak, nanti silakan WA ke saya ya, ke nomor saya tadi. Kalau misalnya ingin menduplikat kayak apa form diagnostiknya, kan ada pertanyaan itu. Nanti ingin duplikat, ingin diterapkan Ibu Bapak, silakan nanti WA ke saya berikan link duplikatnya. Atau contoh saya yang ngacung duluan. gitu. itu kemarin memang saya gunakan karena susah, ini sekolah bingung saya harus bagaimana untuk asesmen diagnostiknya itu. Nah, maka saya pakai cari-cari materi pertanyaannya, kemudian saya bikin form, kemudian saya pakai automate yang sederhana, hanya 3 langkah itu automate, itu nanti munculnya sudah dalam bentuk Excel, sudah ada rumusnya, itu saya bikin rumusnya, sudah tahu oh ini visual, ini auditory, ini kinestetik begitu. Hanya sederhana saja. Oke, baik. Ini saya jadi kepikiran untuk menyiapkan panggung bagi Pak Pangarso ini untuk kegiatan kami di tahun 2020. Iya. Sangat luar biasa. Oke, kami silakan Bapak Ibu jika ada yang mau disampaikan. Sudah cukup? Udah cukup ya. Oke, baik. Kalau sudah cukup, terima kasih Pak Pangarso. Ya. Silakan Bapak. Suaranya Bu. Iya. Baik Ibu Bapak ya, pada akhir penutup ini bahwa kita mengajak Ibu Bapak ya, bagaimana kita memberikan layanan pendidikan yang terbaik untuk murid-murid kita ya, untuk murid-murid kita.
pembelajaran yang berpihak pada mereka, di mana pembelajaran itu merupakan masa depan. Sekali lagi saya minta juga kita untuk berpikir visi seorang guru adalah masa depan seorang murid. Terus semangat, terus belajar, jangan putus belajar Bapak Ibu, dimanapun, kapanpun kita tetap belajar, gali kreativitas, inovasi Bapak Ibu untuk menjadi teladan bagi rekan-rekan guru, menjadi teladan bagi murid-murid kita, menjadi teladan bagi anak-anak kita. Ya, bagi saya untuk mencapai sampai lebih cepat daripada yang lain Bapak Ibu, ya kita harus berjalan lebih awal atau kita harus berjalan lebih cepat. Jangan menunggu, ya, jangan menunggu, tapi kita harus berinisiatif. Ya. Terima kasih. Itu penutup saya, Pak Sigit. Pesan untuk teman-teman semuanya. Mari kita bersama-sama dengan Microsoft ini pasti kita bisa maju memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Pak Pangarso. Ibu dan Bapak, demikian akhir dari Oke, dan sekaligus ini menjadi akhir dari sesi webinar series yang diselenggarakan oleh Microsoft dalam rangka Hari Guru Nasional tahun 2023. Atas nama teman-teman yang bertugas sebagai penyelenggara menyampaikan terima kasih yang sebetulnya atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam rangkaian webinar series dalam rangka Hari Guru Nasional. Jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu dapat berinteraksi dengan beliau Pak Pangarso di WhatsApp grup MEE 2022-2023. Terima kasih, dan sebelum kita akhiri, kami persilahkan teman-teman untuk bisa mengaktifkan kamera dan kita bisa berfoto bersama. Teman-teman kami persilahkan dapat mengambil foto masing-masing dan bisa dikirimkan di WA grup MEE. Gitu. Kami persilahkan kameranya bisa diaktifkan dan silahkan bisa mengambil foto masing-masing dan kita saling share di WA grup MEE. Pak Rima masih di mobil ya? Iya Pak. Oke Pak. Terima kasih dan Bapak semuanya atas kehadirannya pada kegiatan kali ini. Mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan webinar Hari Guru Nasional tahun ini ada kekurangan, dan jika ada hal-hal atau ada sesuatu pengen kita gali, sampaikan di WA grup MEE Expert. Kita nanti akan coba fasilitasi untuk kita gelar webinar series atau sejenisnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pangarso, terima kasih Mas Sigit, Terima kasih Mbak Bapak Rima semuanya. yang